Dari mana, Bu? Dari Ketanggungan, Mas. Oh, monggo mlebet dulu. Nggih. Itu, Bu. Nggih. Ibu dari Ketanggungan. Atas nama Ibu siapa? Dewi, Mas. Ibu Dewi. Ibu Dewi sama siapa kesini, Bu? Sendirian, Mas. Sendirian. Ibu Dewi mau ada perlu apa ya kesini? Mau tanya-tanya tentang KB, Mas. Tentang KB. Ibu Dewi, bentar ya Bu ya, saya tutup dulu. Iya. Ibu Dewi saat ini lagi hamil. Iya. Hamil usia sudah berapa bulan, Bu? 8 bulan. 8 bulan usianya. Iya. Kehamilan yang keberapa ini, Bu? Pertama, Mas. Kehamilan yang pertama ya, Bu ya. Ibu kesini mau tanya-tanya tentang KB. Sedangkan Ibu itu kehamilan yang pertama ya, Bu. Iya. Nah, nanti setelah melahirkan, apakah Ibu ini punya anak lagi, Bu? Jelas oke ini. Ini saya pegang kartu ya, Bu ya. Nanti Ibu kita konseling dengan menggunakan kartu ini ya, Bu. Nah, Ibu kayaknya punya anak lagi. Nah, kalau seandainya Ibu ingin punya anak lagi, maka saya sisihkan dulu kartu yang ini karena tidak akan saya terangkan. Oh iya. Terus rencananya kapan Ibu mau punya anak lagi setelah melahirkan? 2 sampai 3 tahun lah, Mas. 2 sampai 3 tahun. Nah, di sini di kartu ini ya, karena Ibu nanti akan pengen punya anak lagi, maka saya akan menerangkan atau menjelaskan waktu dan jarak kehamilan yang sehat. Ini kayak gini, Bu ya. Waktu dan jarak yang sehat untuk dapat hamil kembali itu yang pertama, setelah melahirkan setidaknya Ibu menunggu 2 tahun sebelum mencoba hamil kembali ya. Terus yang kedua, setelah keguguran Ibu dapat menunda kehamilan bila tidak ingin segera hamil kembali ya. Ya mudah-mudahan Ibu lahirannya lancar, normal gitu. Terus kehamilan sebaiknya dimulai pada usia 20 tahun. Mohon maaf kalau Ibu sendiri sekarang usianya berapa ya? 21 tahun, Mas. Oh, ya, berarti cukuplah ya. Jarak kehamilan Ibu sehabis melahirkan dihitung dari melahirkan terakhir ke kehamilan selanjutnya akan aman bila berjarak 2 tahun. Makanya kalau seandainya Ibu itu habis melahirkan mau melahirkan lagi itu jaraknya 2 tahun ya sesuai atau aman lah gitu. Menjarangkan kehamilan lebih bagus untuk kesehatan ibu dan bayi serta orang tua memiliki cukup waktu untuk memberikan perhatian kepada bayinya. Kemudian waktu dan jarak kehamilan yang sangat dekat atau kurang dari 2 tahun dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ibu dan bayi. Bayi dapat mengalami lahir prematur, berat badan lahir rendah, dan juga kematian pada bayi. Terus wanita yang berusia di atas 35 tahun dan sudah mengalami 5 kehamilan memiliki resiko lebih tinggi saat hamil kembali. Untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sebaiknya ibu segera memilih salah satu metode kontrasepsi. Tapi sebelumnya ibu sudah tahu kapan bisa hamil kembali setelah melahirkan? Nggak tahu, Mas. Nah, nanti saya jelaskan ya ibu. Iya. Maka saya jelaskan ini kembali ke masa subur. Kalau seandainya nanti ibu bisa hamil kembali setelah melahirkan, berarti kan ibu nanti kembali lagi ke masa subur, ya kan? Ini gambarnya seperti ini ibu, ya. Kemudian saya bacakan ya ibu. Kembali ke masa subur. Wanita sehabis melahirkan tetap memiliki resiko untuk hamil kembali ibu. Itu walaupun ini ada walaupun belum mengalami menstruasi, dan wanita sehabis melahirkan akan kembali subur saat dia mengeluarkan sel telur mengalami ovulasi ya. Bila tidak menyusui dengan eksplosif, ovulasi mungkin saja terjadi antara 4 sampai 6 minggu setelah melahirkan. Nah, untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, setidaknya
ibu segera memilih salah satu metode kontrasepsi pasca persalinan. Ibu yang tidak menyusui bayinya secara eksklusif dapat kembali ke masa subur dengan lebih cepat. Itu tadi kalau seandainya ibu pengen bisa hamil kembali setelah melahirkan. Nah, rencananya ibu nanti mau menyusui bayinya enggak, Bu? Iya. Nah, kalau seandainya nanti ibu mau menyusui, ya saya sisihkan dulu ya. Sisihkan dulu kartu ini, Bu. Nanti apakah Ibu Dewi juga akan memberikan makanan tambahan pada bayi? Iya, Mas. Soalnya aku kerjanya di pabrik sih. Kerja di pabrik ya? Iya. Jadi mau ada makanan tambahan ya? Iya. Ibu sudah tahu sebelumnya metode KB yang langsung dapat digunakan setelah bersalin? Enggak tahu, Mas. Berarti belum tahu ya? Iya, belum tahu. Nah, nanti Ibu saya jelaskan ya tentang KB pasca persalinan. Iya, ya, sebelum nanti Ibu pulang dari rumah sakit ketika habis bersalin rumah sakit atau puskesmas. Nah, setiap wanita yang habis melahirkan bisa langsung mendapatkan pelayanan KB. Pelayanan KB sehabis melahirkan ini disebut dengan KB pasca persalinan, Bu. KB pasca persalinan itu ya Ibu, itu jaraknya dari mulai bersalin sampai 42 hari ke depan itu dinamakan KB pasca persalinan gitu. KB pasca persalinan sangat baik, Bu, dilakukan segera setelah melahirkan semasa ibu masih di fasilitas sebelum kembali ke rumah. Dengan langsung ber-KB sehabis melahirkan di fasilitas sebelum kembali ke rumah, pertama ibu dapat langsung ber-KB tanpa harus kembali lagi ke fasilitas nantinya. Terus yang kedua, lebih baik karena lebih cepat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan ya. Terus yang ketiganya, lebih hemat waktu dan uang apabila ibu memilih metode jangka panjang untuk digunakan sebelum ibu pulang. Yang keempatnya, ibu keluarga lebih banyak waktu untuk digunakan sebelum ibu pulang. Nah, itu terkait KB pasca persalinan ibu. Nah, terus Bu, ini kan sisa kartu di sini ada 4 ya Bu ya. Oh iya. Ada 4. Tadi sudah saya sisihkan ini kartu-kartu yang kami sisihkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, saya akan membacakan metode KB dari yang sangat efektif, dan cukup efektif. Nah, yang pertama ini ada alat kontrasepsi dalam rahim atau KDR, ya Bu. Ini kayak gini ya Bu. Nah, saya bacakan ya Bu. Alat kontrasepsi dalam rahim ini Bu, atau IUD ya, merupakan alat kecil, fleksibel, plastik dan mengandung tembaga. Jadi bentuknya itu kayak huruf T Bu. Kayak kue ya Mas ya? Ya, ini kayak gini Bu. Nah, itu nanti dipasang di rahim. Nah, mencegah kehamilan selama kurang lebih 8-10 tahun kalau ibu pakai IUD ya. Terus metode yang aman dan efektif untuk hampir semua perempuan karena tidak mengandung hormon, dapat digunakan oleh ibu menyusui dan dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum ibu pulang. Tidak dianjurkan pemasangan setelah melahirkan lebih dari 48 jam sampai dengan kurang dari 4 minggu. Nah, efek samping yang mungkin terjadi menyebabkan haid yang lebih lama. Efek sampingnya Bu, sedikit kram dan nyeri selama haid. Itu kalau AKDR atau IUD. Dan dimana ibu kan tadi mau punya anak lagi 2 tahun. Tapi kalau ini bisa ibu pasang pakai ini IUD. Tapi nanti kalau seandainya nanti ibu mau punya anak lagi, bisa dicopot menghubungi puskesmas. Nah, kemudian ada lagi Bu, alat kontrasepsi yang namanya implan. Ini implan kayak gini bentuknya Bu. Iya. Ya kan? Saya bacakan ya Ibu. Implan itu merupakan kapsul batang kecil yang dipasang di bawah kulit ya, melindungi jangka panjang terhadap kehamilan selama 3 tahun. Aman untuk ibu menyusui dan bayi.
dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum ibu pulang. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya mungkin dapat menyebabkan perubahan pada haid bulanan, sakit kepala, nyeri perut, atau rasa tidak nyaman pada payudara. Nah, itu implan ini bentuknya seperti ini. Nah, pasangnya biasanya di sini, Ibu. Kalau implan itu pasangnya di sini, Ibu, sebelah kiri. Nanti biasanya Ibu dicuci dulu, dibersihkan pakai air bersih, terus nanti dipasang oleh ibu bidan. Nah, itu implan. Tinggal tersisa 2 ya, Bu, kartunya. Nah, selanjutnya kontrasepsi pil progestin, Bu. Saya bacakan ya. Kontrasepsi pil progestin, ibu harus meminum 1 pil setiap hari di waktu yang sama. Misalnya ibu minum jam 6 pagi, ya besoknya jam 6 pagi terus gitu di waktu yang sama. Nah, aman untuk ibu menyusui, dapat mulai segera sebelum ibu meninggalkan fasilitas kesehatan. Tidak disediakan oleh program pemerintah, tetapi bisa dibeli. Nah, efek samping dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, head tidak teratur, kepekaan pada payudara, perubahan suasana hati. Itu sangat efektifnya 92% Ibu kalau menggunakan pil. Nah, terus ini ada lagi kondom bagi laki-laki itu. Kondom laki-laki itu terbuat dari, ini bentuknya kayak gini ya Bu ya. Iya. Nah, kondom laki-laki itu terbuat dari karet lateks tipis dilapisi pelicin. Sebelum berhubungan seks, pasang kondom pada penis yang ereksi. Tuh. Jadi nanti yang menggunakan itu suaminya ibu. Nah, gunakan kondom baru untuk setiap aktivitas seksual, mencegah kehamilan dan infeksi menular seksual. Jadi manfaatnya ketika suami ibu menggunakan kondom, ya, ketika berhubungan itu mencegah kehamilan dan infeksi menular seksual dan memerlukan kerjasama pasangan juga. Itu aktivitasnya itu 85%. Nah, udah tinggal nanti ibu mau memilih yang mana KB persalinannya. Tadi sudah saya jelaskan yang cocok untuk ibu, monggo nanti ibu bisa konsultasi dengan keluarga. Nanti ibu bisa konsultasi dengan keluarga. Mungkin dari penjelasan tadi bagaimana ibu? Tapi lebih enaknya nggak implan di Solo ya Mas? Ya monggo nanti ibu bisa konsultasi, bisa komunikasi dengan keluarga. Tadi yang efektivitasnya itu mau IUD, ada implan atau pil progestin ataupun tadi kondom. Mungkin kayak gitu aja ya ibu ya.